yaitu Marco Bezzecchi. Karena memang di balapan itu ada istilah adalah lawan pertama yang harus dikalahkan itu adalah rekan setim. Jadi memang Jorge Martin belum bisa keluar dari bayang-bayang Marco Bezzecchi itu, ini akan semakin membuat beban seorang juara dunia tahun 2024 ini akan semakin berat ya begitu. Selamat pagi Bung Hendry. Kembali lagi Bung Hendry bersama saya Firas Yanti. Kalau udah ada Bung Hendry udah tahu nih mau ngebahasnya apa, MotoGP. Apalagi Bung Hendry nih abis dapat bekal banyak setelah kemarin datang launching. Yang mungkin bisa di-spill nantinya di sini kan. Nah, Bung Hendry ada pernyataan menarik dari Marc Marquez ketika ditanya soal rival di MotoGP 2026 nanti. Dia menyingkirkan beberapa nama dan mengunggulkan Alex Marquez serta Francesco Bagnaia tetap nih. Ini kalau menurut Bung Hendry, apakah memang dua nama ini akan jadi benar-benar musuh terberatnya Marquez di musim ini atau akan ada kejutan-kejutan lain? Ya, Marc Marquez menunjuk nama Alex karena memang Alex kan di tahun lalu berstatus sebagai runner up ya, dan mungkin satu-satunya pembalap yang bisa mengalahkan Marc Marquez dalam duel head to head langsung itu memang di beberapa balapan tahun lalu itu Alex Marquez. Dan tapi memang kalau memang Alex Marquez lagi yang menjadi rivalnya kan ini bisa tanda kutip Marc Marquez juga kesenangan karena memang ini akan menjadi rivalitas kakak adik lagi dan sudah bukan rahasia umum lagi ya, kayaknya Alex pun tidak akan terlalu nge-push banget kalau lawannya ini Marc Marquez gitu. Dan tapi memang Alex Marquez memiliki senjata utama lah ya untuk bisa bersaing menjadi juara dunia di musim ini karena dia akan mengendari motor Ducati Desmosedici GP26 yang artinya memang Alex Marquez akan memiliki motor yang sama seperti Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Dan tentu ini akan menjadi persaingan yang sangat menarik dan mungkin bisa saja Alex Marquez pun di dalam hatinya memiliki ambisi ya untuk bisa naik dari Gresini ke tim pabrikan Ducati. Jadi kalau memang di beberapa seri di musim ini Alex Marquez bisa membuktikan bisa lebih baik dari Pecco Bagnaia, siapa tahu nanti dia dilirik untuk naik ke tim pabrikan. Dan kalau khusus untuk Pecco Bagnaia sendiri, Pecco ini juga di tahun lalu sangat struggle, tapi kalau kita melihat bagaimana cara dia menang di Jepang ya, di mana dia saat itu sapu bersih kemenangan, kalau Pecco Bagnaia bisa kembali seperti itu di musim ini, Pecco Bagnaia memang akan sangat sulit sekali dikalahkan ya. Tapi masalahnya adalah saat ini kita belum mengetahui nih apakah GP26 motornya Pecco di tahun ini bisa sesuai dengan gaya balapnya, karena di tahun lalu Pecco itu sangat sering sekali mengkritik atau mengeluhkan ya bagaimana kekurangan GP25 yang tidak cocok dengan gaya balapnya, tapi memang begitu mudah ditaklukkan oleh seorang Marc Marquez. Dan bahkan tahun lalu Marc Marquez adalah pembalap satu-satunya yang mengendarai GP26 dan bisa tampil kompetitif dan akhirnya menjadi juara dunia. Dan memang kalau kita bicaranya di lingkup Ducati, mungkin memang lawan rival terkuat Marc Marquez adalah Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Tapi Marc Marquez harus sadar juga di pabrikan lainnya pun akan begitu banyak sekali pembalap yang mungkin bisa memberikan perlawanan ya. Salah satunya dari tim Aprilia dengan Marco Bezzecchi-nya begitu. Nah, Bung Hendry, kan nih Jorge Martin nih yang berstatus juara di MotoGP 2024 kabarnya bakalan absen di tes pramusim. Betul, di MotoGP di Sepang ya. Karena kan baru menjalani 2 operasi. Nah, apakah ini jadi faktor yang buat Marquez mengesampingkan si Jorge Martin sendiri apa gimana? Ya ini terus terang ini salah satu kabar mengejutkan juga ya jelang tes pramusim di Sepang di awal Februari ini, karena Jorge Martin kan sebenarnya proses recovery-nya sudah cukup lama dari cederanya ya, tapi kalau dia memang benar-benar absen di tes Sepang ini akan sangat merugikan ya buat Jorge Martin sendiri, karena di musim lalu pun dia maksudnya di sepanjang musim dia sangat sering sekali absen karena cederanya, karena operasinya, sehingga itu juga mempengaruhi proses adaptasinya dengan motor Aprilia. Dan kalau tahun ini dia lagi-lagi harus absen di tes pramusim, itu akan sangat merugikan buat Jorge Martin. Meskipun saat launching Aprilia beberapa hari yang lalu, Jorge Martin sudah bilang bahwa tahun ini akan jadi tahun kebangkitan dia akan berusaha untuk benar-benar maksimal bersama Aprilia. Tapi dengan
dia absen di tes pramusim Sepang itu akan sangat merugikan karena memang jumlah tes pramusimnya ini sangat minim sekali ya. Setelah Sepang nanti semua akan langsung ke Thailand hanya beberapa hari lagi dan itu juga akan langsung masuk ke seri pertama. Jadi absen sehari saja, jangan kan berarti kan tes Sepang itu ada 3 hari ya. Absen sehari saja di tes pramusim di Sepang itu akan sangat merugikan seorang Jorge Martin dari sudut pandang pengetahuan dia tentang motor Aprilia musim ini dan tentunya juga ini akan menjadi sebuah kerugian juga saat dia nanti bersaing dengan rekan setimnya sendiri yaitu Marco Bezzecchi. Karena memang di balapan itu ada istilah adalah lawan pertama yang harus dikalahkan itu ada rekan setim. Jadi memang Jorge Martin belum bisa keluar dari bayang-bayang Marco Bezzecchi itu ini akan semakin membuat beban seorang juara dunia tahun 2024 ini akan semakin berat ya begitu. Nah, Bu Henry, sesuai tadi yang Bu Henry bilang, musuh yang paling harus ditakluki adalah rekan sendiri. Nah, Marquez juga meletakkan nama Francesco Bagnaia sebagai pesaing terberatnya musim ini. Ini tuh murni karena memang dia memprediksi Bagnaia akan bangkit atau sekedar formalitas semata karena Bagnaia rekan setim gua nih gitu. Dan kenapa nggak meletakkan nama-nama lain seperti Acosta atau Bezzecchi seperti yang tadi Bung Henry bilang? Karena Marc Marquez sadar ya kalau Pecco Bagnaia ini bisa kembali ke bentuk performa saat dia menjadi juara dunia di 2022 dan 2023, Pecco Bagnaia ini memang bakal sangat berbahaya ya. Dan bahkan mungkin jika memang performa Bagnaia kembali seperti saat itu, ini memang secara di atas kertas mungkin Pecco Bagnaia adalah satu-satunya pembalap yang bisa menandingi Marc Marquez ya. Cuman masalahnya tadi kembali lagi bahwa Pecco Bagnaia ini memiliki masalah yang begitu pelik lah ya di tahun lalu, bagaimana dia sering mengeluhkan dengan bagian depan motornya yang tidak membuat dia percaya diri, dan ini akan menjadi kunci lah ya. Kita akan mulai melihat gambaran besar persaingan di tes Sepang nanti ya di awal Februari, tes yang sangat dinantikan oleh semua tim, semua pembalap, dan khususnya juga Pecco Bagnaia, karena kalau GP26 bisa nyetel dengan gaya balapnya, Pecco Bagnaia akan sangat berbahaya sekali, dan bahkan juga mungkin tadi ya bisa menandingi seorang Marc Marquez yang tahun lalu juga sangat luar biasa, meskipun setelah dia mengunci gelar di Mandalika Crash dan sampai akhir musim harus absen gitu ya. Dan ini sekarang kita bicara kans mungkin ya. Nih di MotoGP 2026 ini kans untuk Marco Bezzecchi dan Fabio Quartararo ini gimana kira-kira, Bung Henry? Iya, Marco Bezzecchi adalah pembalap dengan jumlah poin terbanyak di paruh kedua musim lalu ya, dan bahkan di saat dia mengakhiri musimnya dia bisa sapu bersih kemenangan di 2 atau 3 seri terakhir begitu. Itu menandakan bahwa Marco Bezzecchi juga adalah pembalap yang harus diperhatikan oleh Marc Marquez. Tapi memang saat Marco Bezzecchi tahun lalu sedang menunjukkan performa yang sangat baik, Marc Marquez absen ya karena cedera. Jadi memang kita belum mengetahui nih apakah dengan level Marco Bezzecchi yang seperti akhir musim lalu bisa menandingi Marc Marquez di awal musim ini. Tapi di atas kertas memang motor Aprilia juga sudah sangat improve di musim lalu. Sudah terbukti bahwa Marco Bezzecchi pun bisa begitu hebat ya saat mengakhiri musim. Hanya masalahnya adalah motor Aprilia ini apakah bisa seperti Ducati, yaitu konsisten di setiap serinya. Karena memang di beberapa track yang dengan tipe khusus Aprilia belum bisa menandingi kecepatan Ducati ya. Bahkan di beberapa seri begitu seperti seperti tidak terlihat lah Marco Bezzecchi karena memang saking sulitannya untuk mengeluarkan potensi motor Aprilianya. Nah, kalau misalkan Aprilia bisa konsisten di setiap seri, itu akan juga menjadi bumbu persaingan juga ya di musim ini. Apalagi tadi ditambah kalau Jorge Martin juga bisa ikut bersaing juga ya, itu akan tambah semakin seru di musim ini. Nah, Bu Henry, kemarin beberapa tim juga sudah meluncurkan motornya yang untuk digunakan di MotoGP 2026. Salah satu yang menarik perhatian adalah Yamaha. Yang diluncurkan di Jakarta. Iya. Nah, ini kalau Bung Henry melihat pabrikan Asia sendiri ini ada potensi bangkitkah di MotoGP 2026 nanti atau masih harus menunggu sampai di 2027 ketika era baru MotoGP ini datang? Iya, khusus untuk pertama kita mungkin bahas Honda dulu ya. Honda di tahun lalu dia konsesi pabrikannya sudah naik dari D ke C ya, dan itu menandakan bahwa memang ada improvement juga dari Honda, yang menandakan bahwa Joan Mir dan juga Luca Mari ini sudah menunjukkan improvement lah di motor Hondanya. Dan kalau kita bicara bagaimana kans di musim ini, tampaknya memang Honda setidaknya
mulai bisa lah ya bersaing di top 10 atau di top 5, tapi untuk bisa bersaing kembali seperti Honda eranya Marc Marquez gitu, ini masih akan sangat sulit lah ya. Tapi yang setidaknya Honda sudah menunjukkan improve, dan yang lebih pentingnya lagi adalah Honda saat ini ada sedikit di depan Yamaha nih, sama-sama pabrikan Jepang. Karena kan ini kan sikut-sikutannya atau gengsinya besar sekali nih dua pabrikan Jepang ini ya. Dan kalau kita melihat akhir musim lalu memang Honda ada sedikit di depan Yamaha. Tapi Yamaha memulai musim ini dengan era baru ya, dan kemarin kita sama-sama tahu tadi sudah dibahas bahwa launching Yamaha berlangsung di Jakarta, dan itu menjadi sejarah ya, karena untuk pertama kalinya Yamaha menggunakan mesin 4 silinder di MotoGP musim ini. Ini sebenarnya sangat terlambat sebenarnya karena di semua tim lain sudah menggunakan mesin V4 ini sudah sejak lama betul, tapi Yamaha baru beralih dari inline 4 ke V4-nya. Dan kemarin kalau kita melihat komentar Fabio, Alex Rins, dan juga petingginya seperti Paolo Corvesio dan Meregali, mereka bilang ini sepakat nih Yamaha akan memulai musim ini dari nol ya, karena ini benar-benar mesin baru, benar-benar hal yang baru untuk semua pembalapnya. Dan ini karena ada satu nilai keuntungan dari Yamaha, karena dia masih di konsesi D, pembalap-pembalap pabrikannya Quartararo dan juga Alex Rins boleh mengikuti tes shakedown di Sepang di akhir bulan ini. Karena memang ini hanya Yamaha doang nih yang punya keistimewaan itu, karena memang konsesinya paling rendah dia, paling bawah, sehingga pembalap pabrikannya boleh ikut tes di shakedown. Nanti tes shakedown ini regulasinya adalah hanya boleh diikuti oleh pembalap penguji dan juga pembalap rookie. Jadi semua pembalap pabrikan di tim lain tidak boleh ikut tes ini, tapi Yamaha boleh. Dan itu akan sebuah keuntungan untuk Quartararo dan juga Alex Rins agar bisa lebih mendalami lah mesin V4 ini. Karena dan bahkan di saat sesi tanya jawab ya kemarin, Fabio Quartararo bilang meskipun dia sudah mentes V4 ini di beberapa kali sesi tes di musim lalu, tapi dia belum benar-benar mengetahui potensi maksimal dari V4 ini. Dan inilah yang akan coba kulik lah di sesi tes di Sepang nanti. Dan kalau memang V4 ini bisa menunjukkan potensi yang luar biasa, bisa membuat Quartararo bisa kembali bersaing di baris depan, Yamaha bakal sangat berbahaya ya. Karena memang terus terang ini Yamaha kekuatannya bisa dibilang teka-teki karena memang benar-benar dari nol. Kalau kita tahu Ducati, mungkin Aprilia, kita sudah punya gambarannya dari musim lalu ya, KTM, Honda. Yamaha ini motornya benar-benar baru ya, mesin baru, dan semoga lah ada keajaiban dari mesin V4 ini, meskipun sebuah proyek yang benar-benar dari nol ini biasanya ya akan membutuhkan waktu begitu untuk adaptasi. Tapi mungkin kalau kita bicara di F1 ya, sempat ada kejutan saat Brown GP bisa jadi juara dunia bersama Jenson Button. Saat itu pun sebenarnya kasusnya mirip sama nih, karena saat itu ganti tim, semuanya baru, dan Jenson Button bisa jadi juara dunia. Dan semoga lah ada kejutan yang diberikan oleh Yamaha dengan mesin V4 barunya ini. Nah, Bung Henry, kemarin Bung Henry juga mendapat kesempatan langsung ya untuk datang ke peluncuran Yamaha di Jakarta. Terus kabarnya bertemu dengan salah satu petinggi Yamaha nih, berbincang-bincang sama Massimo Meregali ya. Ada yang bisa di-spill kah di sini dari perbincangan itu, Bung Henry? Ya, buat Zoners nih. Iya, siapa tahu penasaran gimana gebrakan Yamaha untuk MotoGP 2020. Persiapannya mungkin atau apa kan? Betul. Ya, mungkin satu yang menarik yang ditanya adalah soal situasi kontrak pembalap sih yang akan sedang dijalani di Yamaha ya, karena memang kan semua kontrak pembalap MotoGP di musim ini berakhir ya, termasuk Fabio Quartararo dan juga Alex Rins. Dan di situ gue tanya nih, gimana nih proses perpanjangan kontrak Fabio Quartararo dan Alex Rins, dan si Meregali bilang ini masih terlalu dini kata dia, tapi mungkin dia spill sedikit, mungkin akan mulai serius dibicarakan sebelum seri pertama di seri Thailand. Ya, jadi mungkin ini sebenarnya sudah diprediksi juga ya oleh beberapa pembalap, termasuk Marc Marquez sendiri sempat pernah bilang saat launching Ducati, mungkin bahkan sebelum seri pertama nih beberapa tim sudah mulai gerasak-gerusuk nih untuk mengamankan pembalap di 2027. Dan mungkin itu gue prediksi juga mungkin beberapa nama top ya seperti Marc Marquez, mungkin Pecco, itu mungkin sudah akan tekan kontrak sebelum seri pertama atau mungkin setelah seri 1 atau seri kedua gitu. Jadi memang nanti di sisanya itu hanya tinggal menyisakan pembalap-pembalap level menengah dan level yang papan bawahnya lah ya. Dan mungkin pembalap top tahu nih masa depannya di
Meregali juga bilang bahwa target dari Yamaha sendiri sih sebenarnya ingin mempertahankan Quartararo dan Alex Rins, karena menurut Meregali sejauh ini Quartararo dan Alex Rins itu memiliki feedback yang sama ya. Jadi feedback yang sama terkait kalau ada masalah motor Yamaha segala macam, ini feedbacknya sama, dan itu memang menguntungkan sebuah tim. Jadi tim bisa memiliki arah yang fokus lah ya, fokus untuk pengembangan motor terhadap satu hal, karena memang dua pembalapnya ini memiliki feedback atau memiliki masukan yang sama begitu. Dan mungkin juga sempat bertanya juga tentang peluang Toprak Razgatlioglu nih untuk naik ke tim pabrikan. Karena kemarin sebenarnya cukup mengejutkan juga nih, kenapa Toprak kok ikut-ikutan ke Jakarta gitu kan. Iya benar. Ini sih kayaknya emang udah tanda-tandanya nih soalnya nih. Karena sepertinya Toprak ini meskipun dia di tim satelit tapi kontraknya langsung direct ke Yamaha pabrikan ya. Jadi memang kans Toprak ini untuk naik ke tim pabrikan Yamaha yang di tahun depan itu sangat besar. Apalagi kalau Alex Rins tidak perform ya. Dan kemarin Meregali pun bilang bahwa sejauh ini proses adaptasi Toprak di MotoGP dia bilang sih cukup baik, karena kan memang Toprak sudah menguji motor juga di tes Valencia. Tapi dia bilang dia tidak akan memberikan tekanan besar buat Toprak, biar mengalir aja lah, dia bilang begitu. Tapi memang di atas kertas Toprak sangat memiliki peluang ya, apalagi Alex Rins juga sejak gabung Yamaha nih performanya sangat jauh dibandingkan dengan Fabio Quartararo. Meskipun tadi ya sudah dibilang oleh Meregali dari sisi teknis sebenarnya menguntungkan memiliki dua pembalap dengan feedback yang sama, sehingga memang pengembangan motornya jadi lebih terfokus begitu. Apalagi berbicara pengembangan motor, mesin V4-nya Yamaha ini memang benar-benar butuh feedback atau masukan-masukan dari pembalap yang sangat akurat lah, sehingga memang setelan motornya segala macamnya bisa ditemukan begitu cepat gitu. Nah, Bung Henry, ada pertanyaan nih dari Okezoners. Kemarin bosnya Aprilia bilang Pedro Acosta bakal ke Ducati pas 2027. Nah, dibales sama Dal Igna suruh urus tim sendiri. Apakah ini bisa makin meruncingkan persaingan dua tim Italia ini? Ya, ini memang dua tim yang benar-benar lagi ada di panggung utama lah ya di persaingan juara dunia. Ducati dengan dominasinya dan Aprilia saat ini sedang mengejar ketertinggalan. Dan kalau kita membicarakan Pedro Acosta juga, ini juga akan menjadi komoditas yang menarik ya. Dan Pedro Acosta di KTM pun di musim lalu sudah bilang bahwa meskipun dia mengakhiri kelas musim di top 5, dia bilang gue pengen motor yang bisa membuat gue jadi juara dunia ya. Dan tentunya kalau mungkin musim ini kembali Pedro Acosta belum bisa perform KTM, mungkin bisa saja Pedro Acosta akan pergi dari tim gitu ya. Dan bisa jadi beberapa tim tadi Ducati ya seperti yang dibilang tadi bisa jadi pelabuhan yang mungkin untuk Pedro Acosta. Tapi ya kalau menurut gua, kalau misalkan Alex Marquez bisa perform, Pecco Bagnaia bisa perform, kemungkinan tempat Pedro Acosta di Ducati kemungkinan ada di tim satelit ya. Itu juga akan menjadi teka-teki juga, apakah Pedro Acosta mau nih di tim satelit gitu kan. Karena memang gengsi tim pabrikan kan sangat besar sekali, apalagi Pedro Acosta saat ini sudah menjadi pembalap pabrikan juga gitu ya. Kalau melihat peluangnya sendiri tuh gimana, Bung Hendry? Ya peluang si Fermin Aldeguer sama Fabio Di Giannantonio ini yang sama-sama di kontrak Ducati buat tahun depan. Apakah akan terdepak kalau Acosta akhirnya memilih ke Ducati dan harus membela satelit ya? Ya, Fermin dan Fabio Di Gia memang bisa dibilang kuda hitam ya, dan khususnya mungkin Fermin ya. Bagaimana di musim lalu, di musim rookie-nya dia cukup tampil mengejutkan dan sempat meraih podium pertama juga. Dan di musim ini Fermin akan kembali coba membuktikan bahwa dirinya memang bisa kompetitif, dan dia akan menggunakan motor GP25. Dan GP25 ini sama-sama kita tahu adalah motor yang tahun lalu sangat sulit ditaklukkan oleh Pecco Bagnaia, oleh Fabio Di Gia ya. Dan ini harus dilihat ya apakah Fermin bisa bisa mengeluarkan potensi dari GP25-nya. Dan mungkin kalau kita berbicara siapa di antara Fermin dan juga Di Gia yang lebih beresiko tersingkir, tampaknya lebih ke Di Gia ya dari tim Ducati ini ya. Karena memang Di Gia juga di VR46 sudah cukup lama juga sebenarnya dikait-kaitkan dengan Pedro Acosta nih. Dan bahkan kemarin saat launching VR46 Valentino Rossi sempat ditanya tuh,
tentang line up pembalap 2027. Dia bilang, gue udah tahu kok namanya, cuma dia belum tahu nih, belum spill siapa nama-namanya. Oh, Tuh. Dan bahkan si Uchiyo, bos tim VR46 ya, tangan-tangannya Valentino Rossi juga ditanya soal Pedro Acosta. Dia bilang, ya sejauh ini memang PR46 menurut Pedro Acosta itu masih sekedar mimpi ya, dia bilang gitu. Ini kan menandakan bahwa memang ketertarikan PR46 terhadap Pedro Acosta ini sangat besar sekali. Cuma kembali lagi nih, tinggal bagaimana apakah Pedro Acosta mau di tim satelit gitu. Dan satu lagi, Pedro Acosta sudah sering diundang oleh Valentino Rossi ya, latihan di range-nya tuh di iya, Italia kan sudah sering, betul. Dan itu udah banyak lah tanda-tandanya ya. Iya. Sign-signnya udah. Dan apakah ini jadi tanda juga Rossi akan lebih memilih mempertahankan Morbidelli walaupun performanya kalau dibanding sama di Gian Antonio nggak terlalu beda jauh ya sebenarnya Bung ya? Iya, memang ini akan menjadi dinamika yang sangat menarik juga ya di tim VR46 ya, antara Digia dan juga Morbidelli. Karena walau bagaimanapun Morbidelli ini adalah murid aslinya Valentino Rossi. Sebenarnya kan Digia ini juga sebenarnya bukan pembalap akademinya Rossi kan. Tapi memang Digia kalau secara prestasi lebih baik dari Morbidelli. Dan kembali lagi ya, ini akan menjadi seleksi di awal-awal seri MotoGP musim ini. Dan sebenarnya kalau bicara siapa yang lebih lebih kuat dibicarakan bakal keluar di MotoGP, sebenarnya Morbidelli sebenarnya. Dan bahkan Morbidelli sudah mulai dikait-kaitkan bakal hijrah ke Superbike juga. Dan mungkin nanti di Superbike Morbidelli justru bisa lebih berprestasi begitu ya, karena memang begitu banyak pembalap MotoGP, ex-MotoGP yang tidak terlalu kompetitif begitu saat pindah ke Superbike, dia bisa bersaing di top level gitu ya. Tapi ini akan kembali menjadi bumbu persaingan yang menarik juga di antara tim VR46 ini, siapa di antara Morbidelli dan juga Digia. Tapi kalau kita bicara prestasi sebenarnya Digia lebih baik dari Morbidelli. Tapi kembali lagi, Morbidelli ini adalah pembalap yang benar-benar jebolan dari Akademi VR46. Pertanyaannya, apakah bersedia Valentino Rossi mengorbankanlah anak didik aslinya ini untuk bisa memberikan tempat untuk Digia, dan mungkin satu lagi ada Pedro Acosta di situ nanti tahun depan ya. Bu Henry, perhatian nggak cuma tertuju kepada Marc Marquez, Bagnaia, tapi salah satu yang menarik banget nih Toprak nih. Bahkan di launching, di sesi fotonya aja udah curi perhatian sampai lompat-lompat dan itu kelihatan kalau chemistry-nya dia juga udah terbangun baik banget sama tandemnya Jack Miller ya. Ini kalau menurut Bung Henry, walaupun berstatus rookie juga dia nggak bisa dipandang rookie sebelah mata, udah pengalamannya udah oke banget. Gimana penampilan Toprak di MotoGP 2026 nanti menurut prediksi Bung Henry? Ya, Toprak ini juga memang tadi sudah dibilang ya, dia rookie rasa senior ya, karena usianya saat ini udah 27 atau 28 ya. Rookie-nya memang karena dia baru pertama kali tampil di MotoGP sehingga disebut rookie ya. Tapi kalau pengalaman Toprak ini sudah luar biasa, dia juara dunia Superbike 3 kali dan saat ini dia akan masuk ke era baru dalam karirnya ya lah. Dan mungkin kemarin Paul Pavezio juga direkturnya Yamaha bilang bahwa sebenarnya Yamaha bahkan sudah berbicara dengan Toprak itu sejak 2021 atau 2022, yang menandakan bahwa memang ketertarikan Yamaha terhadap Toprak ini sudah cukup lama banget ya. Dan memang isunya Toprak ke MotoGP ini juga sudah cukup lama. Dan kembali lagi tadi, seperti apa performa Toprak musim ini, dan tampaknya memang di musim ini Toprak akan coba benar-benar adaptasi dahulu terhadap motor MotoGP-nya ya. Dan mungkin kalau kita bicara target dari manajernya Kenan Safdie, ini juga ex pembalap juga juara dunia Supersport, dia bilang mungkin Toprak dia menargetkan bisa mencuri beberapa podium. Tapi kalau gue pribadi melihat Toprak mungkin ya prestasi terbaiknya setidaknya dia bisa sampai ke level persaingan top 5 itu sudah sangat luar biasa banget di musim pertama. Seorang rookie, seorang pembalap yang sangat lama di Superbike dan harus beralih ke MotoGP itu akan sangat sulit sekali adaptasinya. Dan mungkin gue lebih melihat kans Toprak bersinar itu sebenarnya di tahun 2027. Di situ adalah akan terjadi peralihan pemasok ban MotoGP dari Michelin ke Pirelli ya. Dan itu akan menjadi kunci karena Toprak sudah menggunakan ban Pirelli di Superbike. Itu akan menjadi nilai plus lah buat Toprak karena dia satu-satunya pembalap
MotoGP di tahun depan yang sudah pernah mencoba ban Pirelli. Itu bahkan Pirelli itu benar. pembalap-pembalap lain pun belum merasakannya. Itu juga alasan kenapa Ducati mengontrak pembalap superbike mereka Nicolo Bulega sebagai pembalap penguji, karena ada peralihan ban ini ya, sehingga sangat dibutuhkan sekali riset dan juga pengembangan dan juga data-data seperti apa sih ban Pirelli, dan itu akan menjadi nilai plus seorang Toprak karena dia sudah mencobanya cukup lama di Superbike, dan mungkin di tahun depan Toprak akan mulai bisa berbicara lah di MotoGP. Oke. Terakhir nih, Bung Henry, apakah MotoGP 26 bakal lebih seru daripada MotoGP 2025? Iya, harapannya seperti itu ya, karena sama-sama kita tahu Marc Marquez tahun lalu dalam perjalanannya menuju gelar juara dunia itu sangat luar biasa lah ya. Dan mungkin dari sisi seorang Marc Marquez itu sangat luar biasa, tapi dari sisi fans, dari sisi kita sebagai penonton ingin melihat ada bumbu-bumbu persaingan yang lebih lah gitu ya. Dan kalau gue pribadi sih pengen melihat mungkin ada Marco Bezzecchi dari Aprilia yang bisa bersaing juga dengan Marc Marquez, dan kita juga menantikan kebangkitan Pecco Bagnaia lagi, dan jujur juga gue juga pengen melihat bumbu-bumbu dramanya juga nih, karena MotoGP itu bukan sekedar balapan menang, tapi harus ada drama-dramanya juga, sehingga kita bisa kembali lah melihat bagaimana persaingan saat eranya Valentino Rossi, bagaimana garasi antara Rossi dan Lorenzo di Yamaha sampai disekat. Drama-drama seperti itulah yang sebenarnya dibutuhkan nih agar MotoGP bisa semakin menarik ya. Dan kalau ada drama seperti itu dan ditambah dengan persaingan di lintasannya yang juga semakin ketat, MotoGP musim ini pasti bakal semakin menarik gitu. Jadi Seru kita banget sih, gak ya. sabar menantikan MotoGP 2026 Penasaran ya. Benar-benar. Terima kasih banyak Bung Henry Terima kasih, Bung atas Henry. waktu dan Atas informasi menariknya, apalagi ada spill tipis nih langsung ya dari dari Bung Meregali Henry. langsung ya. Lewat Bung Henry Iya. ya. Terima kasih Bung Henry. Selamat pagi. beraktivitas. Selamat beraktivitas. Pagi-pagi. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.